Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Mila Javani dari kelas BSA 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan arut. Al-arut adalah ilmu yang mempelajari tentang syair Arab. Dalam sejarah kesusastraan Arab, prosa lebih awal muncul daripada syair karena prosa tidak terikat dengan aturan-aturan yang ada dalam syair. Perkembangan ini baru berkembang dengan perkembangan setiap individu yang ada di kelompok masyarakat. Karena prosa merupakan karya sastra yang bebas, tidak terikat atau mutlak, sedangkan syair adalah karya sastra yang terikat dengan aturan atau muqayyad. Syair Arab yang terkenal pada zaman jahiliyah adalah syair al-mu'allaqat yang berbentuk qasidah panjang karena posisinya ia digantung pada dinding Ka'bah. Hal tersebut bertujuan untuk karena mempunyai nilai yang agung, penting, dan berharga. Syair Arab itu muncul dan berkembang menuju kesempurnaan, mulai dari bentuk ungkapan kata yang besar seperti mursal menuju sajak, dan dari sajak menuju syair yang berbahar ramal, kemudian menuju syair yang berbahar rajaj. Mulai fase inilah yang nantinya syair Arab dikatakan sempurna dan dalam tempo yang cukup lama berkembang menjadi susunan kaidah yang terikat dengan aturan wazan dan kafiyah. Secara etimologi, arut berarti tengah-tengah atau sesuatu yang terdapat di dalam bait-bait syair. Sedangkan menurut terminologi adalah sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang membahas tata cara mengenal benar atau tidaknya wazan-wazan syair Arab dan yang berkaitan dengannya. Disiplin ilmu ini lebih menekankan pada objek pembahasan pada syair Arab yang terdiri dari wazan-wazan tertentu. Ilmu arut itu sangat identik dengan ilmu kawafi yang lebih menekankan pembahasan pada hal ihwal harokat akhir syair, baik berupa sukun, syahih yang di dalamnya terdapat fathah, kasroh, dan domah, dan lain sebagainya. Kedua ilmu tersebut tidak bisa dipisahkan sebab kedua ilmu pengetahuan yang mengaji sastra Arab ini memang tak pernah bisa lepas antara satu sama lainnya. Ibarat ilmu tata bahasa, al-arut itu ibaratnya ilmu morfologinya seperti sorof yang menekankan bacaan huruf tengah dan asal muasal kalimat, sedangkan al-kawafinya itu adalah ilmu berbentuk gramatikanya yang mempelajari tentang nahunya yang menentukan harokat akhir setiap kalimat dalam i'rab. Ilmu kawafi pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Muhalhil Ibnu Robi'ah. Kegunaan mempelajari ilmu ini untuk menjaga kekeliruan membaca harokat kalimat bagi orang yang gemar membaca sastra. Oleh karena itu, sebagian ulama mencetuskan hukumnya sunnah untuk mempelajari ilmu al-kawafi ini, sedangkan sebagian yang mengatakan lagi adalah mubah, yaitu boleh. Seorang tokoh yang pertama kali memperkenalkan kaidah ilmu al-arut ini adalah Syekh Khalil bin Ahmad An-Nawawi Al-Bashri Al-Adhari Al-Farahidi. Imam Khalil merupakan figur yang sangat intelektual, yang sangat perhatian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam kesehariannya, beliau selalu hidup asketis atau zuhud dan menjaga diri dari perbuatan tidak baik yang tercela. Imam Khalil ini merupakan salah satu guru dari Imam Siwabeh. Syekh Khalil mendapatkan ilham atau inspirasinya untuk menyusun ilmu al-arut ini ketika beliau berada di kota Makkah. Yang menjadi faktor pendorong Imam Khalil untuk mendalami ilmu tersebut adalah ketika orang-orang Arab yang banyak berpaling meninggalkan Imam Khalil dan belajar kepada muridnya yang bernama Imam Siwabeh. Keberadaan Imam Khalil ini seakan-akan tidak lagi diperhitungkan oleh masyarakat pada waktu itu. Peristiwa tersebut membuat Imam Khalil menjadi menyadari dan
menjadi menyendiri dan menyepi, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai sebuah ilmu yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain. Doa beliau pun akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Khalil pun kemudian menemukan rahasia-rahasia dalam syair Arab yang pada waktu itu merupakan primadonanya di kalangan masyarakat Arab. Beliau menemukan 15 kaidah pokok dalam syair Arab yang pada gilirannya dikenal dengan istilah bahar. Kaidah pokok ini kemudian disempurnakan oleh murid beliau yang bernama Al-Akhifasi sehingga menjadi 16 saja. Sejak pertama kali diperkenalkan oleh Imam Khalil, ilmu Al-Arud ini menjadi ilmu yang mengukur keindahan dan kebenaran pembuatan sastra Arab. Hal ini terus berlanjut hingga pertengahan abad kedua Hijriah. Di dalam kalangan orang Arab, ilmu Al-Arud ini termasuk ilmu yang paling dianggap istimewa. Ibnu Faris menyatakan bahwa ilmu Arud ini merupakan pengukur bagi syair-syair orang Arab. Dengan ilmu Al-Arud, mereka bisa mengetahui syair yang benar dan yang salah. Siapa saja yang berhasil mengetahui keindahan dan rahasia ilmu tersebut, berarti dia telah melampaui segala sesuatu yang tidak dianggap berarti. Faedah dalam mempelajari ilmu Al-Arud ini itu sangat banyak faedahnya. Faedahnya pun sangat besar, yang terutama itu dapat membedakan mana Al-Quran dan mana syair, dan selanjutnya itu dapat membedakan mana kalimat syair dengan prosa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait tentang sejarah perkembangan Arud ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.